aja sama sulitnya di sini. Kalau perusahaannya memang oke lah, diakui dia tinggal telepon datang. Tapi kalau petani kita betul-betul sengsara kita Mbak. Kalau sudah. Berarti rugi dong Pak kalau misalkan nggak bisa lewat. Kalau masalah rugi selalu rugi, mobil rusak segala rusak. Berarti kalau nggak segera dinormalisasi, lama-lama desanya bakal hilang dong. Ya bakal hilang. Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Kami tiba di Kabupaten Pasir, kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten dengan luas 11.000 km persegi ini terbagi dua wilayah. Bagian timur yang merupakan dataran rendah, sedangkan di bagian barat merupakan dataran tinggi dari deretan gunung di Kalimantan. Tujuan kami kali ini adalah Desa Segendang di Kecamatan Batu Engau. Jalan yang akan kami lalui kabarnya cukup menantang, berupa jalan batu dan tanah. Ada 13 desa di Kecamatan Batu Engau. Jalan yang kami lalui saat ini adalah jalan utama untuk menuju berbagai desa di Batu Engau. Kami menumpang mobil bergardan ganda milik warga yang hendak ke salah satu desa. Seperti umumnya daerah terpencil di seluruh pelosok Indonesia, di sini tidak ada angkutan umum untuk menuju desa. Biasanya warga menumpang seperti kami saat ini atau mencarter kendaraan milik warga di kota. Jalan tanah membutuhkan keterampilan membawa mobil seperti ini. Hujan gerimis makin memperburuk kondisi jalan menjadi liat dan susah dilewati. Baru sekitar 1 jam berada di mobil, di depan kami tampak antrian mobil. Macet Pak. Sepertinya jalan diblokir oleh warga. Pemblokiran baru saja dilakukan. Warga rupanya jengah dengan hilir mudik sejumlah truk perusahaan yang mengakibatkan jalanan hancur. Bagi warga, semestinya perusahaan turut bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan warga. Namun kenyataannya, tak ada perusahaan yang peduli. Banyaknya truk yang melintas membuat lubang tanah semakin menganga. Akibatnya menyusahkan banyak pihak, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai mobil gardan ganda. Mobil-mobil biasa dipastikan tak akan lolos dari kubangan tanah bekas truk perusahaan. Sebenarnya masalah ini sudah sampai ke telinga pemerintah kabupaten. Kabarnya mereka membicarakan tentang kewajiban memperbaiki jalan. Kabupaten Pasir memang terkenal dengan sawitnya. Salah satu penyumbang terbesar adalah Kecamatan Batu Engau ini. Ada lebih dari 10 perusahaan yang ada di sepanjang jalan utama tempat kami berada sekarang. Perusahaan ini menumpang di dalam lahan desa. Namun dari sekian banyaknya perusahaan, hanya beberapa saja yang sadar dan melakukan bina lingkungan. Itu juga sekedar menyebar batu, tentunya tidak cukup memadai bagi warga. Pertama sulitnya di sini. Kalau perusahaannya memang oke lah, diakui dia tinggal telepon datang. Tapi kalau petani kita betul-betul sengsara kita Mbak. Kalau sudah Tidak hanya warga Desa Lomu yang merasa susah tiap kali melintas. Para penjual sayur dan kebutuhan pokok lainnya pun turut sengsara.
Seperti yang dirasakan Mahnan, mobil pickup untuk menjual sayurannya sering terjebak hingga rusak. Berarti rugi dong Pak kalau misalkan nggak bisa lewat. Kalau masalah rugi selalu rugi, mobil rusak segalanya rusak. Sampai paling parah nih Pak, sampai nginep berapa hari waktu itu? Ya semalam lah, sampai misalnya sekarang besok siang baru sore, kadang-kadang itu sehari semalam lah. Sering tuh Pak kayak gitu? Iya. Setelah berbincang cukup lama, kami pun diperbolehkan lewat. Setelah mendengar titipan aspirasi warga Desa Lomu, saatnya kami menuju ke desa selanjutnya. Saya bisa paham dengan apa yang warga rasakan. Betapa warga sangat kecewa dengan keadaan jalan mereka. Ini merupakan salah satu titik paling parah. Mobil biasa jarang bisa melewati tantangannya. Lubang yang dalam dengan tanah liat di dasarnya membuat ban sulit dikendalikan. Setengah perjalanan mobil kami masih aman. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi kami harus tertahan. Ini salah satu penghambat lalu lintas yang ada di jalur ini. Bukan hanya karena jalanannya, tapi truk yang sering kali terjebak membuat mobil-mobil yang ada di belakangnya harus menunggu bisa berjam-jam. Jika sudah begini, mau tidak mau awak truk turun dan dengan segala cara mengupayakan truk bisa lolos. Namun, tenaga manusia saja sepertinya tidak cukup. 1 jam kemudian truk baru terbebas. Mobil yang kami tumpangi pun bisa jalan kembali. Di sepanjang jalan tidak jarang kami bertemu dengan truk lain yang mengalami masalah serupa. Perjuangan sekali untuk sampai ke satu desa yang ada di sini. Rasanya dengan jarak hanya 30 km, perjalanan ini terasa sangat panjang dan melelahkan. Entah bagaimana rasanya warga 10 desa mendiami wilayah ini, harus mengalami kondisi ini setiap hari. Desa Segendang merupakan salah satu contoh dari belasan desa yang ada di Kecamatan Batu Engau. Terdapat 165 kepala keluarga di sini. Perumahan warga berjajar di sepanjang kiri kanan jalan. Ini merupakan ciri khas perkampungan di Kalimantan Timur. Hidup berdekatan membuat mereka mudah untuk saling bantu dikala ada kesusahan. Di sini terlihat jelas perbedaan jalan. Jika di perjalanan kami harus merasakan tanah liat dan lubang genangan air, di sini jalan tanah sudah jauh bersahabat. Ya, warga memang membantu mempertahankan akses desa ini agar tidak bernasib sama seperti jalan yang sudah kami lalui. Dengan akses yang memprihatinkan, tidak banyak yang bisa dilakukan warga. Mereka hanya mengandalkan perekonomiannya. Mulai dari padi dan sayur mayur, namun sedikit sekali yang menanam padi. Pasalnya, sangat sulit untuk menjualnya keluar desa. Alhasil, ujung-ujungnya warga harus bergelut menjadi buruh di perkebunan sawit. Sejak dulu, wilayah Segendang memang menjadi habitat tanaman sawit. Pohon-pohon sawit dapat tumbuh subur di sini dengan kualitas yang sangat baik. Namun sebagus apapun hasil panennya tidak akan berguna jika tidak bisa dibawa dan dijual keluar desa. Sudah berapa bulan terakhir para petani kecil menjerit. Hasil panen mereka mandek di tempat pengepul karena tidak bisa dibawa keluar. Alhasil pundi-pundi uang ini pun membusuk. Warga tidak bisa berbuat banyak selain bersabar. Entah hingga kapan. Tapi kalau misalkan ininya nggak bisa dikeluarin, tetap dapat gaji, Pak? Ini belum lagi gaji, jadi saya bersabar saja kan, nanti kalau bisa. Ya cuma jalannya nggak bagus, jadi pengaruh juga hujan-hujan begini.
Saya bilang ini harus pentingkan jalan pertama dulu baru bisa apa kan. Ya, kita hidup itu harus jalan dulu. Kalau pekerjaan begini, kalau tanpa jalan mana bisa kita jual. Untuk petani kecil seperti Eko, sawit merupakan berkah. Setiap hari ketika panen, ia bisa mendapatkan uang Rp90.000. Namun apa daya, sandaran hidupnya kini sedang mengalami krisis. Bukan krisis kuantitas, namun krisis pendistribusian. Tumpukan sawit busuk ini seakan merefleksikan usaha para petani yang sia-sia. Sawit-sawit yang menumpuk di sini ada sekitar 30 ton. Jika dihitung, para petani sudah mengalami kerugian sebanyak 30 juta dalam 2 bulan terakhir. Dilema memang, di saat desa ini sangat kaya dengan sawit dan bisa membuat mereka sejahtera, tapi karena akses jalan yang tidak memadai, ujung-ujungnya keadaan mereka tetap sama, seperti sebelum mereka menanam sawit. Para petani hanya bisa berdoa agar akses jalan mereka bisa lebih baik. Meskipun sudah menunggu berpuluh-puluh tahun, warga tetap percaya suatu saat nanti mereka akan merasakan kesejahteraan jalan. Sejatinya jalur menuju 13 desa di Kecamatan Batu Engau didominasi oleh jalan provinsi. Mestinya ada anggaran tersendiri untuk mengurus sebuah jalan provinsi. Tidak ada kata tidak bisa jika swasta dan pemerintah bersatu padu. Bukan hanya menikmati kekayaan alam wilayah ini, tetapi juga ada semangat peduli untuk negeri.